Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saidin Ahmad. Oke, di video kali ini saya akan memberikan ide atau inspirasi buat teman-teman semua yang mempunyai limbah kayu atau barang-barang bekas di rumah yang tidak terpakai untuk dibuatkan menjadi perabotan yang bisa sangat berguna untuk kita. Nah, salah satunya adalah teman-teman bisa membuat ini. Ini adalah kotak peralatan perkakas yang terbuat dari limbah kayu bekas. Nah, ini semuanya ala kadarnya, tanpa diserut, tanpa diamplas. Yang intinya saya memanfaatkan bahan-bahan limbah ini untuk saya jadikan sebagai tempat peralatan perkakas saya. Karena keterbatasan alat dan juga skill, jadi ala kadarnya saja. Oke, jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk menaruh seperti ini nih. Nah, jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Barang-barang ya perkakas rumahan lah, yang tidak terlalu banyak, apalagi lengkap. Ini sangat jauh sekali. Cuman ya kita minimal sebagai kepala rumah tangga ataupun laki-laki lah, itu kan wajib minimal palu gergaji lah, ya kan? Biarpun memang tidak harus kita harus mengerjakan sesuatu yang rusak, tapi paling tidak kan kita sebagai laki-laki ada jiwa-jiwa ingin DIY-nya itu kan suka meronta-ronta kadang. Biarpun memang kita bukan spesialis, kita sebagai tukang, meskipun cuma sekedar hobi ataupun rumahan, ya saya rasa sih mungkin laki-laki memang perlu ya yang namanya perkakas. Nah, ini tentunya buat teman-teman, ini tidak boleh tempat perkakas ini terlihat oleh anak-anak kecil khususnya. Taruhlah di tempat yang ruangan yang memang khusus, yang bisa dikunci ataupun tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Nah, kalau ini sengaja saya keluarkan karena saya sedang mereview kan, dan ini nanti saya akan simpan di tempat yang aman. Nah, oke, baik lagi. Nah, ini untuk bagian atas, ini saya buat untuk menaruh perklem-kleman dan juga piser. Nah, ini campuran ini toples nih yang bisa saya pakai untuk memperingkas. Dia seperti ini. Lakban, seal tip, perkapean pun ada di sini, koas. Dan ini untuk perisolasian. Nah, untuk bagian bawah ini bisa dilihat, ini perlengkapan seperti pensil-pensil, amplas, dan ini khusus untuk peralatan motor. Sebenarnya sih masih ada ini untuk perlengkapan motor. Jadi ini masih kotor, berkarat.
yang rencananya saya mau bersihkan. Maka dari itu saya kesampingan dulu. Nanti minimal kalau sudah saya bersihkan karatnya, baru saya taruh ini di sini. Ini untuk bagian ininya bisa dilihat. Ini itu dia untuk menggantung seperti gunting. Ya kan, ini tang bajaringan atau gunting bajaringan yang kemarin kita sempat saya buat konten ini. Nah, ini penggaris waterpass. Nah, jadi seperti itu, hanya gambaran saja. Untuk bagian belakangnya ini saya sengaja memang dari dulu pengen menaruh atau mengamankan barang-barang yang sekiranya cukup berbahaya. Jadi saya sudah merasa puas sekarang bisa menaruh si gergaji, apalagi ini nih, celurit. Atau arit apa celurit namanya. Nah, ini kan sangat bahaya ya. Ini bisa teman-teman taruh di belakang sini dengan cara diselipkan. Oke, untuk gambaran ini akan saya ukur ukurannya. Nah, ini meteran, kita mulai dari panjang. Lalu ini lebarnya kita tarik. Dan terakhir tingginya. Nah, dan tentunya ukuran ini tidak menjadi acuan, melainkan sebagai gambaran saja. Apakah kekecilan atau kurang besar buat teman-teman yang ingin membuat hal yang mirip-mirip seperti ini. Dan saya yakin kalau teman-teman yang buat seperti ini, itu pasti jauh lebih baik dari yang saya buat. Nah, yang unik ini nih, yang paling belakang ini triplek yang sudah sama sekali tidak terpakai sebenarnya. Cuman daripada saya ini beli, saya bingung kan mau pakai triplek bekas yang mana ya. Sedangkan triplek bekas sudah habis, udah nggak ada sama sekali. Ada cuman ini doang ini. Yang ini mungkin sudah bertahun-tahun nih triplek bekas plafon, udah rapuh malah. Saya pikir-pikir ini bisa nggak ya dipasang. Ternyata ya bisa juga kan. Namanya juga ala kadarnya. Dan terakhir untuk roda, ini teman-teman bisa kasih roda ataupun tidak. Itu opsional. Tapi kalau saya biar memudahkan untuk digeser-geser kan, seperti tadi kan ini di ruangan saya keluarkan untuk direview. Maka dari itu saya geser kan enak, ada rodanya. Nah, untuk roda ini saya pakai yang nilon. Ini ukuran 1,5 in. Yang ukurannya itu 3 cm ya kalau nggak salah. Karena saya belinya bareng sama roda yang ini nih. Saya beli lewat online. Nah, ini roda nilon juga ukuran 3 inch ini. Ini 2 mati dan 2 hidup. Yang 2 mati itu saya taruh di belakang, dan 2 yang hidup saya taruh di depan. Kenapa saya pakai roda nilon? Dikarenakan ini nilon ini kekuatannya itu dia kuat ya, menahan beban. Klaimnya begitu kalau nggak salah. Di iklannya itu dia maksimal 200 kilo, berarti kan 2 kintal. Tadinya saya mau beli roda yang karet, yang hitam itu. Nah, pas saya lihat ulasan, ternyata yang karet itu maksimal bebannya itu cuman 20 kilo dengan ukuran yang sama, 1/4 in. Nah, ini kan lumayan berat juga ya. Rangka dari kotak perkakas ini ditambah peralatannya. Apalagi nanti tuh ditambah kunci-kunci, kunci ring, kunci apa, itu pasti makin berat lagi. Tapi kelebihannya buat yang karet itu dia enak sih, jalannya halus dan gak berisik saat kita geser-geser. Sedang roda nilon ini dia berisik. Kurang lebih seperti itu ya, antara roda nilon dan juga roda karet.
Oke, jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.